Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi tentang khalayak humas dimulai, perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya. Saya sendiri dengan nama Desita Parida Fitriawati dari kelas 11 OTKP 1 dan saya bersama teman saya. Nama Nisa Agustina dari kelas 11 OTKP 1. Perkenalkan, nama saya Felix Fauzi Hersalimesta dari kelas 11 OTKP 1. Sekian perkenalan dari kami bertiga dan kami harap kalian mengerti apa yang kami jelaskan dan maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Yang pertama ada tentang materi. Definisi khalayak itu dibagi menjadi dua, yaitu khalayak internal dan khalayak eksternal. Fungsi khalayak, alasan penetapan khalayak, akibat tidak adanya khalayak, khalayak utama humas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang kedua ada definisi khalayak. Kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan sesuatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Istilah khalayak itu bermakna majemuk, yaitu publik. Khalayak internal, khalayak atau publik yang menjadi bagian dari kegiatan usaha pada suatu organisasi atau instansi itu sendiri. Yang pertama itu ada publik pegawai atau employee publik. Yang kedua ada publik manager atau manajer publik. Yang ketiga publik pemegang saham atau stockholder publik. Dan yang terakhir adalah publik buruh atau labor publik. Khalayak eksternal adalah segenap kegiatan humas yang diarahkan pada khalayak di luar perusahaan atau masyarakat, agen, konsumen pemerintah, dan sebagainya. Bukannya dalam kalangan perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Contohnya yang pertama ada hubungan dengan konsumen atau customer relation. Yang kedua ada hubungan dengan pemerintah atau government relation. Yang ketiga ada hubungan dengan komunitas atau community relation. Dan yang keempat ada hubungan dengan pendidikan. Fungsi khalayak humas. Fungsi khalayak humas yaitu satu, untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Yang kedua, untuk menciptakan skala prioritas sehubung dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Lalu yang ketiga, untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. Yang keempat, untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Alasan penetapan khalayak. Sama seperti sebelumnya fungsi khalayak, alasan penetapan khalayak yaitu untuk mengidentifikasikan segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Lalu, untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Lalu, ada untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. Dan yang terakhir, untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Akibat tidak adanya khalayak, dana dan usaha akan terpecah belahkan. Kegiatan yang dikirimkan tidak bisa ditangkap atau dimengerti sebagaimana mestinya. Total kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai luput dari jangkauan. Pihak manajemen atau perusahaan klien tidak puas dengan hasil yang telah diberikan. Khalayak utama humas meliputi 1. Masyarakat luas. 2. Calon pegawai atau anggota. 3. Pegawai atau anggota. 4. Pemasok. 5. Masyarakat keuangan. 6. Distributor. 7. Konsumen atau pemakai. 8. Penetapan khalayak. Khalayak atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi pada suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Sebelum menjumpai masyarakat, kunci pertama kali adalah
membuat daftar mengenai keseluruhan bidang, memprioritaskan mana yang akan diambil, dan melakukan brainstorming secara periodik. Sekian presentasi dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.